Kapan waktu pruning tanaman anggur? Kalau tanaman anggur yang sekarat karena kena air hujan, maka setelah musim kemarau masuk boleh kita pruning. Tapi kalau untuk pruning pembuahan, maka kalau bisa kita menunggu saat batangnya agak besar ya. Semisal batang primernya sebesar spidol ini dan batang tersiernya sebesar pensil ya. Dengan tujuan apa? Kalau tanaman itu sudah besar batangnya, batang primer, sekunder, tersier, terus sehat, terus daunnya hijau lebat, maka tanaman tersebut siap untuk melakukan pembuahan. Ibarat kalau manusia, kalau sudah usia SMA ke atas itu sudah siap untuk hamil atau bereproduksi. Tapi kalau masih kecil, tubuhnya kecil, umurnya kecil, masih SD, SMP, terus disuruh hamil, disuruh mempunyai anak, kan juga kasihan. Kasihan untuk ibunya, kasihan untuk janinnya, pasti banyak masalah. Jadi harapan kita dilihat dari batang anggurnya, kalau bisa agak besar ya. Kalau bisa minimal sebesar spidol dan batangnya sudah coklat seperti ini ya, itu tandanya siap untuk dipruning. Jadi batangnya udah besar, warnanya coklat, terus tanamannya sehat, tanpa kurang nutrisi apapun. Jadi pupuknya sudah cukup dan siap untuk dipruning. Jadi dari sisi usia sudah cukup, terus dari fisik pun sudah besar ya. Jadi ibarat manusia itu sudah usianya SMA ke atas, itu siap untuk menikah, siap untuk bereproduksi. Biar hasilnya nanti bagus ya, buahnya lebat, banyak, besar-besar, dompolannya pun banyak, dan satu dompolan bisa banyak. Kalau masih kecil-kecil gini dipruning untuk pembuahan, kasihan ya. Masa anak SD atau SMP disuruh untuk hamil, kan kasihan. Harapan kita seperti itu. Kalau di Jepang malah menunggu tanaman anggur sudah berusia minimal 2 tahun baru di pruning. Tapi terkadang untuk pengangguran pemula di Indonesia baru 3 bulan 4 bulan batang masih kecil langsung di pruning ya. Mungkin harapan dengan biar cepat bisa merasakan buah anggurnya ya, tapi itu merupakan kesalahan yang fatal karena anggur belum waktunya untuk bereproduksi, dipaksa untuk bereproduksi, alhasil kadang hasilnya nggak maksimal, malah terkadang mati tanamannya. Itu yang saya alami juga, mati. Nah ini habis pruningan juga ya, tapi ini pruningan karena sakit, karena kena air hujan ya. Jadi bukan untuk pruning pembuahan, tapi untuk pruning pemulihan. Nah kalau ini fokus pada pruning pembuahan, jadi kalau bisa batangnya sudah minimal sebesar spidol, terus warna batangnya sudah coklat ya, itu tandanya siap di pruning untuk pembuahan ya. Seperti itulah. Nggak apa-apa kalau sama mama ada yang buah 1-2 saat pertumbuhan ya, dibiarkan, nggak apa-apa ya. Mungkin untuk validasi atau kepinginan saja, nggak apa-apa. Tapi kalau masih batangnya kecil keluar buah bunga, itu mending dipotong aja ya. Seperti itulah, disisakan 1 untuk validasi, nggak apa-apa. Itu yang biasanya dilakukan seperti itu. Jadi untuk ibaratnya setahun awal itu fokus untuk pembesaran batang, ranting, dan banyaknya daunnya, biar nanti hasilnya bagus. Jangan langsung fokus untuk mengejar hasil padahal batangnya masih kecil, usianya masih dini, dipaksa untuk berbuah, dipaksa untuk hamil ya. Kalau anak itu memang kurang baik hasilnya, nanti kedepannya batangnya akan kecil terus, saya jamin seperti itu. Mending di awal fokus pembesaran batang, kemudian berbuah, nanti tetap batangnya akan tumbuh besar terus. Seperti itulah. Jadi kalau berbuah saat dewasa kan hasilnya pasti lebih bagus dan tanaman tetap akan sehat ya. Seperti itulah. Kalau kecil, masih kecil, dipaksa untuk berbuah, nanti kedepannya batangnya akan kecil terus. Seperti itulah. Jadi nafsu kita untuk cepat-cepat membuahkan anggur harus kita pending dulu. Di Jepang aja 2 tahun baru dibuahkan ya, minimal setahun lah kalau bisa ya. Walaupun kadang ada yang 4 bulan sudah dibuahkan, 3 bulan itu kalau yang batangnya udah besar sih nggak apa-apa. Kalau besarnya di tanah kan cepat besar,
batangnya 4 bulan 5 bulan mau di pruning silahkan, karena memang pertumbuhannya cepat jika kita bandingkan menanam di planter bag atau pot ya seperti itulah. Jadi kita harapkan kita lebih sabar dalam awal penanaman anggur. Kita fokuskan untuk pembesaran batang, ranting-ranting dan lebatnya daunnya, seperti itulah. Jadi kita fokuskan itu dulu, nanti kalau sudah baru kita pruning. Dan juga jika sudah dewasa kita pruning, maka batangnya sudah tua bisa kita pergunakan untuk stek ya, untuk berkembang biakan. Kalau muda kan tidak bisa kita pergunakan untuk stek ya, seperti itulah kelebihannya.